Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang e-commerce. Sebelum pembahasan, kami akan menyebutkan nama-nama kelompok 6. Yang pertama, saya Afif Maulana Kamaluddin Ashraf. Yang kedua, Ida Lismawati. Yang ketiga, Elvina Nur Damayanti. Yang keempat, Dwi Sindia Malia. Yang kelima, Rifki Wildan Badrus Fahma. Yang terakhir, Lida Mufadatuz Zahra. Yang pertama, latar belakang. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, di mana transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi, seperti misalnya melakukan jual beli. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada manfaat informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai digunakan melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan, yaitu electronic commerce atau yang lebih dikenal dengan e-commerce, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet. Pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Pengertian e-commerce menurut para ahli. Yang pertama, Loudon. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan e-commerce sebagai perantaranya. Yang kedua, Sally Cashman. Menurut Sally Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Yang ketiga, Johnny Wong. Menurut Johnny Wong, pengertian dari electronic commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Yang keempat, Miklot Person. Menurut Miklot Person, perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah melaksanakan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ida. Jenis-jenis e-commerce. 1. E-commerce customer to customer atau C2C. Jenis e-commerce C2C dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Yang kedua, e-commerce business to business atau B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang yang tidak pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka. Yang ketiga, e-commerce customer to business. Jenis C2B adalah bisnis antar konsumen pada produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Yang keempat, consumer business to customer atau B2C. Jenis e-commerce B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Jenis-jenis jaringan teknologi informasi ada 3: internet, intranet, extranet. Internet merupakan jaringan komputer yang dapat menghubungkan perusahaan dengan domain publik, seperti individu, komunitas, institusi, dan organisasi.
Jalur ini merupakan jalur termurah yang dapat digunakan perusahaan untuk menjalin komunikasi efektif dengan konsumen, mulai dari tukar-menukar data dan informasi sampai dengan transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan tepat dan murah melalui internet. Jenis e-commerce yang cocok memakai jalur internet adalah B2C. Yang kedua, intranet. Intranet merupakan infrastruktur jaringan komputer yang menghubungkan semua sumber daya manusia, baik manajemen maupun staf, dalam sebuah perusahaan sehingga mereka dapat saling berkomunikasi untuk menunjang aktivitas bisnis sehari-hari. Aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan komunitas, kolaborasi, dan koperasi biasanya diimplementasikan di dalam sistem intranet ini. Ketiga, extranet. Extranet merupakan sebuah infrastruktur jaringan yang menghubungkan perusahaan dengan para pemasok dan rekan bisnisnya. Jika teknologi ID elektronik data internet banyak dipergunakan untuk keperluan ini. Tipe e-commerce ini adalah B2B, merupakan pilihan yang tepat untuk membangun sistem extranet di perusahaan. Standar teknologi e-commerce. 1. Electronic Data Interchange atau EDI. EDI adalah sebuah standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk mengirimkan informasi melalui jaringan privat. 2. OBI adalah sebuah standar yang dibuat oleh Internet Broadcasting Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-commerce dapat berbicara satu dengan lainnya. Yang ketiga, OTP. OTP sebetulnya merupakan standar kompetitor OBI yang dibangun oleh beberapa perusahaan seperti AT&T, IBM, dan Sun Microsystems. Yang keempat ada OPS. OPS adalah untuk menolong memproteksi privasi pengguna tanpa menutup kemungkinan untuk transaksi informasi untuk proses marketing dan sebagainya. Yang kelima ada SSL. Protokol ini didesain untuk membangun sebuah saluran yang aman ke server. Selanjutnya ada SET. SET adalah mengkodekan nomor kartu kredit yang disimpan di server merchant. Yang terakhir ada Trust. Adalah sebuah partnership dari berbagai perusahaan yang mencoba membangun kepercayaan publik dalam e-commerce dengan cara memberikan cap good housekeeping yang memberikan approve pada situs yang tidak melanggar kerahasiaan konsumen. Metode pembayaran e-commerce. Yang pertama ada elektronik, itu ada internet banking, kartu kredit atau debit, GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lain-lain. Yang kedua ada cash on delivery. Metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan, bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayar uang secara tunai kepada pihak penjual. Yang ketiga ada transfer. Pihak pembeli akan mentransfer jumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar barang, baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Selanjutnya adalah keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama adalah dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. Dan yang kedua, biaya iklan lebih murah daripada media TV, koran, atau radio dalam tampilan biasa update terbaru dengan biaya minimal. Dan yang ketiga, dapat memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dengan pemasok, pabrik, penyalur, dan pelanggan secara online. Dan yang keempat, tingkat pemasaran dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pembeli. Dan yang terakhir, tidak dikenakan pajak penjualan. Kemudian, keuntungan bagi konsumen. Electronic commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. Electronic commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor. Electronic commerce menyediakan produk-produk dan jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat. Dalam beberapa kasus, khususnya pada produk-produk yang digizat, isi menjadikan pengiriman menjadi sangat cepat.
Pelanggan bisa menerima informasi relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu. Electronic commerce memungkinkan partisipasi dalam pelanggan maya atau virtual accounts. Electronic commerce memberi tempat bagi para pelanggan untuk berinteraksi dengan pelanggan lain di electronic community dan bertukar pikiran serta berbagi pengalaman. Selanjutnya, electronic commerce memudahkan persaingan yang pada akhirnya akan menghasilkan diskon secara substansial. Berikutnya, keuntungan bagi masyarakat. Electronic commerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak banyak keluar untuk berbelanja. Akibatnya, ini akan menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi populasi udara. Dan yang kedua, electronic commerce memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih murah. Sehingga orang yang kurang mampu bisa membeli lebih banyak dan meningkatkan tarif hidup mereka. Dan yang ketiga, electronic commerce memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa isi. Dan yang keempat, electronic commerce memfasilitasi layanan publik seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pemerataan layanan sosial yang dilaksanakan pemerintah dengan biaya yang lebih rendah dan dengan kualitas yang lebih baik. Layanan perawatan kesehatan misalnya bisa menjangkau pasien di daerah pedesaan. Kerugian e-commerce yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena ada kecurangan. Dan yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti listrik yang tiba-tiba padam. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang selanjutnya, kerugian yang tak terduga. Dan yang terakhir adalah hacking atau peretesan pada sebuah situs. Presentasi saya akan lanjutkan. Kelemahan dan kendala e-commerce. Menurut survei yang dilakukan oleh e-commerce.net, para pembeli atau pembelanja belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce. Mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka dari e-commerce. Belum ada cara yang mudah dan sederhana untuk membayar. Di samping itu, survei di e-commerce belum lancar betul. Pelanggan e-commerce masih takut ada pencuri kartu kredit rahasia. Informasi personal mereka menjadi terbuka dan kinerja jaringan yang kurang baik. Umumnya pembeli masih belum yakin bahwa akan menguntungkan dengan menyambung ke internet mencari situs shopping, menunggu download gambar, mencoba mengerti bagaimana cara memesan sesuatu, dan kemudian harus takut apakah nomor kartu kredit mereka diambil oleh hacker. Hubungan hukum antar pelaku e-commerce. Dalam bidang hukum misalnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan e-commerce. Pada Peranata Hukum merupakan salah satu ornamen utama dan bisnis dengan tiadanya regulasi khusus yang mengatur pengaturan perjanjian virtual, maka secara otomatis perjanjian di internet tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian non-elektronik yang berlaku. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berdasarkan pada 1338 KUH Pres. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta itu satu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Sebagai dalam perdagangan profesional, e-commerce menimbulkan pergerakan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat di dalam hukum berkaitan Indonesia, dikenal yang disebut ketentuan hukum lengkap. Perlindungan pembelian dan penjual. Satu, perlindungan pembelian. Carilah mereka yang dapat dipercaya di berbagai situs. Carilah alamat dalam nomor telepon perusahaan yang situsnya belum Anda kenali beserta nomor faksnya. Bersalah partner bisnis Priu.
Carilah segel autentifikasi seperti terus selidiki seberapa amannya situs penjualan dengan mempelajari prosedur keamanan, pelajari jaminan untuk uang kembali, garansi, serta perbaikan. Bandingkan harganya dengan di toko biasa. Carilah kesaksian dan pengesahan dalam situs pemulia serta papan blockchain yang terkenal konsultasi dalam lembaga perlindungan konsumen. Periksa konsumen buat orang untuk data sumber yang dapat bermanfaat. 2. Perlindungan penjualan. Para penjual oleh juga membutuhkan perlindungan. Mereka harus melindungi dari pelanggan yang menolak untuk membayar yang membayar dengan cek kosong, serta dari klaim pembeli bahwa barang dagangan tidak sampai. Mereka juga memiliki hak untuk dilindungi dari penggunaan nama mereka oleh pihak lain, serta dilindungi dari penggunaan kata serta phrase slogan dan alamat web mereka, melindungi merek dagang. Dukungan e-commerce di Indonesia. Dukungan melihat dukungan yang masih belum jelas ditambah dengan belum adanya kebijakan yang mendukung perkembangan dari e-commerce ini dikeluarkan. Belum jelas deregulasi dari sistem teknologi informasi khususnya internet yang merupakan salah satu tulang punggung dari perkembangan e-commerce. Perbaikan sistem pembinaan dan deregulasi dalam ekspor impor barang. Presentasi akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah faktor-faktor penentu keberhasilan e-commerce sebagai berikut. Yang pertama, pilihan dan nilai adalah pilihan produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Yang kedua, kinerja dan pelayanan adalah navigasi, proses belanja, dan pembelian serta konfirmasi pengiriman cepat dan mudah. Yang ketiga, tampilan dan rasa adalah penjaga web, situs web, area belanja, produk multimedia, halaman katalog, dan fitur belanja yang menarik. Selanjutnya, yang keempat, perhatian pribadi adalah halaman web personal, saran produk yang dipersonalisasikan, iklan web, dan pemberitahuan email serta dukungan interaktif untuk semua pelanggan. Selanjutnya yang kelima, hubungan dengan komunitas adalah komunitas virtual para pelanggan, pemasok, kerakyatan perusahaan, dan lainnya, melalui grup berita, ruang bincang, serta berbagai hubungan ke situs-situs terikat. Yang terakhir yang keenam, keamanan dan keandalan adalah keamanan informasi pelanggan dan transaksi di situs web, informasi produk yang dapat terpercaya, serta pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan. Selanjutnya ada model-model bisnis e-commerce, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada afiliasi bisnis. Model bisnis afiliasi adalah di mana kita menjual produk orang lain. Bisnis ini dapat digunakan oleh yang tidak memiliki produk sendiri untuk dijual tetapi sangat ingin berbisnis di internet. Di sini kita akan mendapatkan penghasilan melalui komisi hasil penjualan, biasanya terkisar antara 4% sampai 60% dari harga produk. Selanjutnya adalah reseller bisnis. Model bisnis reseller adalah di mana pada prinsipnya hampir sama dengan model afiliasi bisnis. Hanya saja, untuk bisa bergabung dengan bisnis model ini, terlebih dahulu diharuskan untuk membeli salah satu produk yang mereka miliki. Baru setelah itu untuk memasarkannya. Biasanya, hasil yang bisa kita dapatkan dari bisnis model ini sebesar 20% sampai 50%. Selanjutnya yaitu bisnis pribadi atau menjual produk sendiri. Bila kedua model bisnis e-commerce di atas, sumber penghasilan adalah dengan menjual produk-produk orang lain. Dalam bisnis pribadi ini bisa menawarkan produk yang merupakan hasil karya kita sendiri. Karya di sini tidak hanya berbentuk pada hasil produk saja, namun hasil dari keahlian kita juga bisa. Misalnya, dalam membuat e-book,
tentang bagaimana cara hemat listrik sampai 80%, lalu memasarkannya melalui internet. Selanjutnya yaitu penerbit bisnis. Model ini sangat menarik karena tidak menjual sebuah produk atau jasa sama sekali, tetapi hanya membuat situs atau blog yang berisi informasi yang unik dan sedang dicari banyak orang. Lalu, Anda bisa didaftarkan situs atau blog Anda ke sebuah perusahaan periklanan atau iklan online. Jika situs atau blog Anda memenuhi syarat, maka Anda akan mendapatkan komisi dari setiap pengunjung yang datang ke situs atau blog Anda dan membaca iklan yang berasal dari perusahaan iklan tersebut. Contoh, perusahaan advertising yang sudah sangat terkenal adalah Google. Dari materi yang telah kita paparkan, adapun kesimpulannya yaitu e-commerce merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dari produk atau servis dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk atau servis dan informasi tersebut dapat ditentukan sedemikian rupa tanpa mengurangi dari kualitas yang ada. Jenis-jenis e-commerce secara umum, aktivitas dari e-commerce mencakup berbagai aktivitas mulai dari direct marketing, search job, online banking, banking e-government, e-parsing, B2B exchange, commerce, m-commerce, exchange, travel, online publishing, dan consumer service. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.